Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, bersyukur kita pada hari ini masih diberi limpahan anugerah nikmat yang luar biasa banyaknya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di hari ini kita masih sehat walafiat dan masih dalam keadaan beriman dan bertakwa. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, kita melanjutkan tentang kajian keislaman kita. Pada pertemuan sebelumnya atau pada materi sebelumnya sudah saya sampaikan tentang pengertian dari ibadah sebagai perintah Allah yang diamanahkan kepada kita sebagai Abdullah untuk selalu beribadah kepadanya. Ibadah kemarin dipahami sebagai taqarrubu ilallah, yaitu proses bagaimana kita membangun rasa kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, dan mengerjakan amalan-amalan apa saja yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tersebut di dalam Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah. Nah, pada hari ini kita lanjutkan tentang macam-macam ibadah. Jadi ibadah yang tadi kita pahami sebagai taqarrub tadi macam-macamnya ada berapa jenis gitu ya. Disebutkan di dalam definisi al-ibadah yang dirumuskan oleh Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah bahwa ibadah itu ada dua macam, disebutkan wahyal ibadatu ammatu wa khosoh. Di ibadah itu macamnya ada dua, yaitu ibadah umum dan ibadah khusus. Apa yang dimaksud dengan ibadah umum? Disebutkan wal ammah. Adapun yang dimaksud dengan ibadah umum, kullu amali adina bihi syari. Jadi ibadah umum itu adalah segala amalan, kullu amal, segala amalan adina bihi syari, yang diizinkan oleh syariatnya Allah untuk dikerjakan. Nah, tentu yang dimaksud dengan segala amalan yang diizinkan oleh syariatnya Allah untuk dikerjakan ini adalah meliputi seluruh perilaku seorang hamba, meliputi seluruh amalan yang dikerjakan oleh manusia, oleh kita, yang diorientasikan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai ibadah umum, tentu aturan-aturan yang ditentukan oleh Allah juga bersifat umum dan fleksibel, ya, tidak terlalu terikat. Contoh dari ibadah umum yang kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari yaitu bekerja, misalnya. Jadi kita bekerja, kemudian belajar, menuntut ilmu, gitu. Bertolong menolong dengan sesama, ya,
kemudian bersosialisasi di dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat, termasuk juga berpolitik, berbangsa dan bernegara, dan juga berdagang misalnya. Nah, ini contoh-contoh dari ibadah yang sifatnya umum. Ibadah yang sifatnya umum ini juga dikenal dengan istilah urusan muamalah dunia. Ya, jadi ibadah yang sifatnya umum ini adalah meliputi segala hal yang berkaitan dengan muamalah duniawiyah. Nah, di dalam ibadah umum, ibadah yang sifatnya umum ini ada prinsip-prinsip yang bisa kita pahami agar kita tidak salah mengerti ya di dalam memandang ibadah. Apa prinsip-prinsip yang harus kita pahami dari ibadah umum ini? Yang pertama, keberadaan ibadah umum ini didasarkan atas tidak adanya dalil yang melarang. Sehingga ada satu kaidah fikih yang disebutkan al-aslu fil asya'il ibahah hatta yadullu dalilu ala tahrim. Jadi karena keberadaannya tidak adanya dalil tadi yang melarang, ya maka disebutkan hukum asal semua urusan muamalah dunia, urusan ibadah umum itu ibahah. Ibahah itu boleh, mubah. Jadi boleh dikerjakan, boleh dilakukan. Silakan dilakukan. Hatta ya dulu dalilu ala tahrim. Sampai kemudian datang dalil yang melarang atau mengharamkannya. Jadi dalam urusan dunia itu, urusan muamalah dunia itu semuanya serba boleh. Tapi begitu ada larangan, maka jangan dikerjakan karena dilarang. Maka dalam urusan dunia ini lebih banyak yang boleh dibandingkan dengan yang dilarang. Misalkan dalam persoalan makanan misalkan. Semua makanan, minuman yang ada di dunia ini semuanya diperuntukkan untuk manusia, dibolehkan. Silakan dimakan, silakan diminum, semuanya. Kecuali yang dilarang. Apa yang dilarang? Dilarang oleh Allah misalkan tentang makanan, ya innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal hinjir wa ma'uhilla bihi li ghairillah. Jadi semua makanan itu boleh pada dasarnya. Kecuali yang dilarang. Yang dilarang oleh Allah ada 4 disebutkan tadi. Innama harrama alaikumul maitata. Sesungguhnya yang diharamkan oleh Allah pada kalian itu adalah satu maitata, yaitu mayit atau bangkai. Kemudian waddama, yaitu kemudian darah yang mengalir. Kemudian walahmal hinjir, kemudian babi. Kemudian yang keempat wama uhila bihi li ghairillah, dan apa-apa yang disembelih tidak diperuntukkan kepada Allah. Nah, ini 4 yang dilarang. Kemudian minuman, semua minuman silakan diminum. Ya, kecuali yang dilarang. Nah, Allah mengatakan innamal khamru rijzun min amali syaitan. Sesungguhnya khamr itu najis, adalah perbuatan setan. Berarti yang diharamkan itu hanya khamr. Jadi diperbolehkan, silakan dikerjakan. Bekerja misalkan. Ya, bekerja itu semuanya boleh kecuali yang dilarang. Ya, kalau dilarang ya mencuri itu kan bekerja. Karena mencuri itu dilarang ya jangan dikerjakan. Merampok, korupsi itu dilarang. Silakan bekerja apa saja. Yang penting tidak dilarang. Berdagang apa saja itu boleh. Ya, yang tidak boleh itu adalah berdagang barang yang haram. Nah, karena tidak boleh ya maka jangan dikerjakan. Misalkan jualan ganja, jualan narkoba, itu untungnya luar biasa besarnya. Tapi karena jualan ganja, jualan narkoba itu dilarang karena itu barang haram, sama dengan jualan khamr, sama juga dengan jualan rokok, karena rokok bagi Muhammadiyah sudah diharamkan. Nah, maka tidak boleh lagi menjual barang-barang yang haram. Nah, inilah, jadi keberadaannya didasarkan atas tidak adanya dalil yang melarang. Jadi kalau ada dalil yang melarang, maka berarti dia menjadi tidak boleh. Nah, kemudian prinsip yang kedua, dalam melaksanakan ibadah yang sifatnya umum ini tidak harus berpola kepada contoh Rasulullah. Karena sifatnya umum tidak harus berpola kepada Rasulullah. Misalkan contoh yang paling gampang gitu ya. Dalam bekerja.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu apa pekerjaannya? Menjadi pedagang. Nah, apakah kemudian semua manusia, semua umat Islam yang mengikuti Rasulullah itu kemudian harus berpola dalam bekerja, itu berpola seperti polanya Rasulullah berdagang? Kan tidak. Yang mau berdagang silakan, menjadi pegawai kantor silakan, menjadi supir silakan, menjadi insinyur silakan, menjadi akuntan silakan bekerja. Tidak ada contoh yang baku harus mengikuti Rasulullah. Nah, ini karena masalah sifatnya umum, jadi diberi keleluasaan gitu. Nah, kemudian yang ketiga bersifat rasional. Ya, rasional itu artinya bisa dinalar gitu ya. Karena persoalan umum itu bisa dinalar. Termasuk persoalan umum itu adalah terkait tentang pengobatan. Ya, pengobatan ketika seorang itu sakit, kemudian dia berobat. Nah, berobatnya melalui dokter, kemudian didiagnosa sakit ini, obatnya ini, itu secara rasional bisa dirasional. Itu karena ini sifatnya umum, diberi keleluasaan. Makanya muncul dunia kedokteran. Tidak ada masalah itu ya. Ya jadi bisa dirasionalisasikan. Nah, ada kalanya kita kan semuanya harus berpola seperti Rasulullah. Sehingga kemudian apapun dalam kehidupan ini harus berpola kepada Rasulullah. Sedang melakukan perjalanan, Rasulullah dulu naik onta, ya harus naik onta. Enggak begitu. Ya silakan naik kereta, naik pesawat. Karena sifatnya duniawi ya. Bersifat rasional. Nah, Muhammadiyah dalam kaitannya dengan misalkan penentuan tanggal 1 Komariah itu ya misalkan. Muhammadiyah menggunakan ilmu pengetahuan, menggunakan hisab. Ya, tidak menggunakan ru'yat murni. Dulu Rasulullah mengakukan seperti itu. Tapi karena ini urusan duniawi ya, tidak kemudian harus mengikuti seperti Rasulullah. Nah, sekarang sudah berkembang ilmu pengetahuan yang bisa dirasionalisasikan, nah, dipakailah ilmu pengetahuan. Nah, kemudian prinsip yang keempat, nah, asasnya adalah manfaat. Dalam urusan duniawi ya, maka yang diutamakan adalah asas kemanfaatan bagi siapapun. Jadi selama urusan dunia itu memberi manfaat, maka itu baik untuk dilakukan, silakan dikerjakan. Nah, dan dalam urusan duniawi ini sifatnya tentu inovatif, kreatif, ya dinamis, ya banyak perubahan-perubahan, sehingga dalam kehidupan muamalah duniawi itu tidak harus sama antara masa dahulu dengan masa sekarang karena kondisinya mengalami perubahan. Yang penting memberi manfaat bagi kehidupan manusia. Nah, Bapak Ibu itu adalah ibadah yang sifatnya umum. Jadi silakan kalau dalam urusan duniawiyah, muamalah duniawiyah itu berkreasi dan memunculkan ide-ide baru untuk memberi kemanfaatan kepada kehidupan manusia. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu ibadah khusus yang kedua. Wal khosso, adapun ibadah khusus yaitu ma haddadahu syari'u fiha bizus'iyati wa hayati wa kaifiyati mahsuso. Jadi ibadah yang sifatnya khusus itu adalah ibadah yang telah ditetapkan ma haddadahu syari'u fiha bizus'iyati, yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya secara tertentu terkait dengan juz'iyah, yaitu rincian-rinciannya. Ya, kemudian wahai'ah, yaitu polanya, wa kaifiyah, dan tata caranya, maksuso, secara khusus. Nah, jadi sudah dibuat ketentuan pola, tata cara, rincian-rinciannya itu secara khusus oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga dalam ibadah khusus ini, apakah itu ucapannya, apakah itu gerakannya, apakah itu polanya, rincian-rinciannya, itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah untuk dilaksanakan oleh umatnya. Jadi sudah baku, sehingga kita tidak boleh untuk membuat ketentuan-ketentuan yang baru dari ibadah khusus ini.
contoh ibadah khusus itu misalkan toharo. Ya, di dalam toharo itu ada cara berwudu, ada cara tayamum, ada cara mandi, kemudian sholat, ada juga haji, puasa. Itu adalah contoh-contoh ibadah khusus yang pola pelaksanaannya sudah baku. Artinya kalau sudah baku itu kita tinggal mengikuti saja. Tidak boleh kita membuat tambahan, tidak boleh kita mengurangi, tidak boleh kita memodifikasi. Karena SOP-nya istilahnya, standar operasional pelaksanaan atau standar operasional prosedurnya itu sudah dibakukan oleh Allah dan Rasulnya. Kita tinggal mencontoh saja. Nah, inilah ibadah khusus. Ada prinsip-prinsip juga di dalam ibadah khusus ini yang harus kita pahami agar dalam melaksanakan ibadah khusus ini kita tidak salah langkah ya, tidak salah di dalam melakukannya. Apa prinsip-prinsipnya? Yang pertama, keberadaan ibadah khusus itu harus berdasarkan adanya dalil perintah. Ada satu kaidah, kalau tadi kaidah ibadah umum, sekarang kaidah ibadah khusus, al-aslu fil ibadatil butlan atau al-aslu fil ibadati haram. Hukum asal dari ibadah mahdo, ibadah khusus itu butlan, batal. Batal itu tidak boleh dikerjakan ya. Atau haram, tidak boleh dilaksanakan. Jadi ibadah itu tidak boleh dilaksanakan atau ibadah itu awalnya tidak ada. Tidak ada ibadah, tidak ada sholat, tidak ada puasa, tidak ada haji, tidak ada zakat, ya tidak ada. Hatta yakuma dalilu alal amri, sehingga kemudian datang dalil yang memerintahkan. Nah, kemudian awalnya sholat tidak ada, kemudian datang perintah sholat. Nah, maka kita mengerjakan sholat itu karena adanya perintah dari Allah tadi. Kemudian contoh sholatnya pun juga dicontohkan oleh Rasulullah. Awalnya tidak ada, tapi kemudian ada. Rasulullah memberi contoh. Begitu juga dengan ya ibadah haji, begitu juga dengan ibadah puasa. Awalnya tidak ada, tidak boleh kita tiba-tiba kita membuat sholat gitu. Nah ini, jadi harus ada dalil perintah. Kalau tidak ada dalil perintah, tidak perlu dilaksanakan, tidak perlu dikerjakan, karena tidak ada perintah dari Allah dan tidak ada contoh dari Rasulullah. Kalau kita mengadakan, nah itu berarti kita sudah melangkahi Allah, sudah melangkahi Rasulullah. Kemudian ada juga pernyataan statement dari Rasulullah, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amal perbuatan atau amal ibadah, dalam hal ini adalah ibadah madho, laisa alaihi amruna, yang tidak ada perintah dari kami, dari Allah dan Rasulnya, fahuwa raddun, maka dia tidak akan diterima, dia tertolak. Kenapa? Enggak ada perintahnya, enggak ada contohnya, kok kita buat-buat sendiri. Nah, ini kemudian prinsip yang kedua, tata caranya harus berpola kepada contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Jadi dalam kaitannya dengan ibadah mahdo, ibadah khusus ini polanya sudah baku, sehingga kita tidak boleh untuk berinovasi, kita tidak boleh membuat kreasi. Misalkan toharo tadi itu ya, contoh toharo berwudu, kita tidak boleh berkreasi dalam berwudu. Aturannya misalkan berwudu itu diawali dengan mencuci kedua telapak tangan, ya, kemudian berkumur-kumur menghisap air ke dalam hidung, kemudian baru membasuh wajah, membasuh muka, dan terakhir adalah membasuh kaki. Tidak boleh kemudian karena kita berpikir itu sendiri ya kemudian membuat kreasi, berwudu diawali dengan mencuci kaki. Oh, ini kan kakiku kotor, ya tak cuci dulu kakinya, mengawali wudhu dengan mencuci kaki. Kemudian setelah itu baru membasuh wajah, tangan terakhir aja. Nah, ini tidak boleh. Jadi tidak boleh membuat kreasi. Sholat pun juga demikian. Sholat itu sudah ditentukan urut-urutannya, tata caranya. Sholat diawali dengan takbiratul ihram, ya. Jadi diawali dengan gerakan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Tidak bisa kemudian dibalik, sholat diawali salam saja, membuat kreasi sholat model baru. Kenapa? Karena sudah ditentukan.
Salat subuh jumlahnya 2 rakaat, salat duhur 4 rakaat, tidak bisa dibalik. Salat subuh jadi 4 rakaat, salat duhur jadi 2 rakaat. Tidak bisa. Kenapa? Karena tata caranya sudah dibakukan, sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau itu nanti dirubah, itu berarti ya rusak semua ibadah nanti. Ini jadi harus menunggu adanya perintah. Jadi bukan menunggu larangan. Di dalam beribadah itu bukan menunggu larangan ya, tapi menunggu perintah. Kalau tidak ada perintah jangan dikerjakan. Jangan nggak ada larangan kok tidak. Ibadah itu tidak menunggu larangan, tapi menunggu perintah. Kemudian yang ketiga, bersifat suprarasional. Suprarasional itu di atas jangkauan akal. Artinya akal itu enggak mampu untuk memahami. Misalkan kenapa kok dalam sholat tadi itu kok diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, kok tidak salam dulu? Enggak bisa dijawab. Kenapa sholat subuh kok hanya 2 rakaat? Sholat duhur di saat orang bekerja kecapean harus 4 rakaat, sementara kalau subuh baru bangun tidur kok 2 rakaat? Itu akal nggak mampu menjawab pertanyaan itu. Nah, karena ibadah mahdo ini sifatnya khusus, semuanya sudah ditentukan, maka asasnya adalah taat. Ya sudah, taati saja. Apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, udah taati. Maka ada perintah dari Allah, wa ma atakum rasulu fahuduhu itu. Maka apa saja yang datangnya dari Rasul, yang dicontohkan Rasul, diperintahkan Rasul, fahuduhu, ambil, sudah, kerjakan. Karena asasnya adalah ketaatan dan tidak ngeyel. Nah, inilah prinsip-prinsip di dalam ibadah khusus. Mudah-mudahan ya dalam melaksanakan ibadah sehari-hari kita itu bisa lebih kita pahami sebagai bentuk upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah secara benar, dan ibadah kita menjadi ibadah yang makbul, ibadah yang terima, dan ibadah yang mabrur. Saya kira ini bagian berikutnya atau bagian yang keempat dari kajian keislaman kita. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Insya Allah kita lanjutkan di materi berikutnya nanti, yaitu tentang prinsip-prinsip di dalam beribadah. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.